Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan dari kisah-kisah para nabi yang sebelumnya sudah kita sampaikan tentang kisah Nabi Nuh di surat As-Saffat. Karena dalam surat As-Saffat ada beberapa berita tentang para nabi. Maka pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman pada surat As-Saffat ayat 83, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Dan sungguhnya di antara golongannya Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam. Karena ayat sebelumnya Allah berbicara tentang perjuangan Nabi Nuh berdakwah kepada tauhid, maka setelah itu Allah susulkan dengan penyebutan Nabi Ibrahim. Bahwasanya di antara golongan Nuh adalah Ibrahim, dan makna dari Syiah yaitu maksudnya pengikut atau penolong. Dalam bahasa Arab artinya pengikut atau penolong. Kenapa Allah mengatakan min di sini min tabi'iliyah, yaitu di antara golongan Nabi Nuh adalah Ibrahim, karena sebelum Nabi Ibrahim ada nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah setelah Nabi Nuh. Karena setelah Nabi Nuh ada alaihissalam ada Nabi Hud, setelah itu ada Nabi Saleh ya. Baru kemudian berikutnya baru nanti ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di antara golongan penolong Nabi Nuh atau kelompok yang semisal Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Di sini ada pujian terhadap Nabi Nuh, karena kita tahu di antara nabi yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim. Karena yang nabi terbaik yaitu nabi dan rasul secara tingkatan, pertama para nabi, kemudian setelah para nabi adalah para rasul ya, karena para rasul juga sekaligus nabi, tapi dalam himpunan yang lebih kecil adalah para nabi, para rasul. Jadi para nabi lebih luas, kemudian di antara para nabi ada yang sekaligus para rasul, dan di antara para rasul ada yang sekaligus ulul azmi minar rasul, 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ulul azmi minar rasul ada lagi yang lebih mulia lagi, yaitu 2 orang Khalilur Rahman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Kemudian yang paling termulia sahibul maqamil mahmud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara urutan nabi terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengatakan Ibrahim termasuk golongan Nuh, berarti ini pujian kepada Nabi Nuh. Pujian Nabi Nuh, karena secara kedudukan Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Nuh, tetapi ternyata Ibrahim termasuk mengikut Nabi Nuh. Ini pujian kepada Nabi Nuh. Kemudian juga untuk menjelaskan bahwasanya agama para rasul semuanya sama, yaitu menyeru kepada tauhid. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Nuh ketika berdakwah belum ada syariat macam-macam. Syariat dia cuma tauhid. Syariatnya cuma apa? Tauhid ya. Karena umatnya membangkang sehingga Nabi Nuh terus mendakwahkan tauhid sampai mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah mengatakan Ibrahim sama dengan Nuh, berarti sama dari sisi apa? Dari sisi dakwah tauhid. Makanya Rasulullah menjelaskan tentang para nabi, kata Nabi SAW, nahnu ma'syaral anbiya abna'un li'allat. Kami seluruh para nabi adalah seperti saudara-saudara sebapak lain ibu. Ya. Seperti saudara-saudara bapak sebapak tapi lain ibu. Maksudnya sama-sama menyuruh kepada tauhid meskipun syariatnya berbeda-beda. Meskipun syariatnya berbeda-beda. Maka dari satu sisi Ibrahim disebutkan Ibrahim golongan Nuh adalah pujian kepada Nuh alaihissalam. Dari satu sisi juga untuk menunjukkan bahwasanya Ibrahim sejalan dengan Nabi Nuh, sama-sama menyuruh kepada tauhid. Setelah itu Allah berfirman, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ya, ketika Ibrahim mendatangi Tuhannya dengan hati yang bersih. Salim maknanya salim, yaitu selamat. Ya, fa'il maknanya fa'il maksudnya selamat, itu bersih. Bersih dari berbagai macam kesyirikan, penyakit-penyakit hati terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak syirik, tidak suudzon kepada Allah ya.
tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada selain Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Seluruh penyakit terkait hubungan Ibrahim dengan Allah, semua penyakit tidak ada. Demikian juga salim, yaitu bersih dari penyakit terkait sama manusia, yaitu tidak sombong merendahkan orang lain, tidak hasad kepada orang lain, tidak suudzon kepada orang lain, tidak dendam kepada orang lain. Nabi Ibrahim hatinya bersih. Makanya Allah mensifati inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim adalah halim, yaitu sangat mudah memaafkan. Sangat mudah memaafkan. Sehingga hatinya sangat bersih. Bahkan kalau orang mencela Nabi Ibrahim, Ibrahim mengatakan, hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Bahkan ketika dia diusir dari kaumnya, dia tidak berdoa, ya Allah binasakan mereka seluruhnya. Enggak. Beliau hatinya bersih. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Antum menghafal doa ini. Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur dan hati yang bersih. Ya. Demikian juga di antara doa agar hati bersih, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Karena siapa yang hatinya bersih, itu yang buat dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya Nabi Ibrahim dalam ayat yang lain dia berkata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana, yaitu hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali man atallah, kecuali yang datang bertemu kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka dia yang akan bahagia di akhirat. Maka di antara perjuangan yang harus kita lakukan setiap hari adalah membersihkan hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah dan dari penyakit kepada semua manusia. Kalau kita merasa diri kita sombong, segera kita perbaiki. Kalau kita merasa diri kita hasad, segera kita lawan. Kalau kita merasa diri kita merendahkan orang lain, maka kita segera perbaiki. Terus berjalan terus. Kalau kapan-kapan kita suudzon sama Allah, kita lawan agar kita membersihkan hati kita, karena hati ini selalu didatangi penyakit-penyakit. Selalu datangi penyakit-penyakit. Maka Allah memuji Ibrahim dengan mengatakan idja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat dari segala model penyakit. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana dakwahnya kepada kaumnya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia berkata kepada ayahnya, yaitu Azar, dan kaumnya, dan Ibrahim ini dari Irak, dari Babilonia ya. Dan kemudian menikah dengan Hajar dari Mesir. Hajar dari Kipti, itu Egypt ya. Kemudian dari Ibrahim dan Hajar punya anak siapa? Ismail. Tapi secara suku, Ibrahim suku Babilonia, anaknya pun Ismail juga suku apa? Babilonia, karena nasab kembali kepada ayah. Karena itu setelah itu, karena Ismail bukan orang Arab, Ismail menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum, yaitu dari Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah itu Arab asli dari Yaman, suku Jurhum. Maka kemudian keturunan dari pernikahan Ismail dengan wanita Jurhumiyah disebut Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Arab Al-Musta'rabah, yaitu Arab belesteran tapi dianggap Arab. Dianggap apa? Arab. Dari mereka itu muncullah Adnan, dari Adnan muncullah Quraisy, dari Quraisy muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara asal muasal Ibrahim bukan Arab. Disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi Arab itu ada 4. Siapa saja Nabi Arab? Hud, Saleh, Syuaib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bukan Arab. Selain itu bukan Arab. Taib. Maka Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya di Babilonia, di Irak, "Madza ta'budun? Apa yang kalian sembah?" Maka dia berdakwah. Dan dia masih sangat muda ketika itu. "Aifkan alihatan dunallahi turidun?" Apakah kalian menghendaki sesembahan selain Allah dengan cara berbohong? Aifkan di sini ada yang mengatakan maksudnya sembahan-sembahan itu hanyalah kedustaan, hanyalah karangan-karangan kalian. Mana Tuhan-Tuhan selain Allah? Jadi ifkan ada yang mengatakan maksudnya adalah Tuhan-Tuhan itulah yang merupakan kedustaan. Karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan
kalian yang berbuat dusta dengan mengarang-arang adanya Tuhan selain Allah. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan cara berbohong? Fama dhannukum birabbil alamin. Lantas apa tanggapan kalian terhadap Tuhan semesta alam? Yaitu Nabi Ibrahim menyatakan, kenapa kalian berburuk sangka kepada Allah pencipta alam semesta? Kenapa bukan Dia saja yang disembah? Kenapa harus disembah berhala-berhala Tuhan-Tuhan yang kalian pahat, yang kalian sembah? Harusnya yang disembah hanyalah pencipta alam semesta. Maka di sini Ibrahim menyebutkan bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, yaitu pencipta dan penguasa alam semesta. Maknanya Ar-Rabb, yaitu maknanya adalah dari tarbiyah. Rabb, rububiyah sama tarbiyah sama ya. Maksudnya maknanya sederhana, kalau seperti seorang ibu mentarbiyah anaknya, itu ngurusin anaknya. Jadi kalau kita bilang apa makna Ar-Rabb? Ar-Rabb secara makna, secara sederhana itu yang mengurusi, yang menciptakan, yang mengatur, yang mentakdirkan baginya berbagai macam takdir, yang memberi rizki, itu namanya rububiyah. Namanya apa? Rububiyah. Di antaranya pencipta dan pengatur. Ya, fama dhannukum birabbil alamin. Terus bagaimana kalian, persangkaan kalian terhadap Rabb alam semesta yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurusi? Terus kenapa disembah selain Dia? Allah berfirman, fanadhara nadhratan fin nujum. Maka Ibrahim pun memandang sekali, fanadhara nadhratan fin nujum, kepada bintang-bintang. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, maksudnya suatu hari kaum Nabi Ibrahim mengadakan perayaan kesyirikan. Maka mereka kalau melakukan perayaan, mereka keluar kota. Maka mereka ngajak Ibrahim, ayo Ibrahim ikut perayaan. Kalau bahasa kita, im, ayo. Bahasa gaul ya. Ayo Ibrahim ikut perayaan. Ibrahim susah karena seluruh masyarakat ingin melakukan perayaan, mereka melakukan kesyirikan. Maka Ibrahim alaihissalam melakukan tauriyah, fanadhara nadhratan fin nujum, maka dia lihat ke bintang sebentar. Kemudian dia turun lagi, dia berkata, di sini fi sebenarnya mengatakan fi maknanya ila, fanadhara nadhratan fin nujum maknanya fanadhara nadhratan ila nujum. Maka dia pun melihat ke bintang layaknya orang sedang berfikir. Orang dulu kalau berfikir melihat ke atas, gitu kira-kira lagi. Enggak, saya lagi sakit. Saya apa sakit, jadi enggak bisa ikut. Faqala inni sakim. Maka dia berkata, aku sakit. Aku sakit. Sakim itu fa'il, sifah mubalaghah bismil fa'il, sama seperti salim maknanya salim. Sakim maknanya sakim, itu sakit. Dan di sini Ibrahim melakukan tauriyah. Ini salah satu kedustaan yang dilakukan oleh Ibrahim. Nabi SAW mengatakan, lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzibat kulluha fi dzatillah. Atau kama qala Nabi SAW. Ibrahim tidak pernah berdusta seumur hidupnya kecuali cuma 3 kali. Dan dusta 3-nya itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini. Apa saja 3 kedustaan Ibrahim? Yang pertama adalah ini, ketika dia diajak untuk ikut acara perayaan kaum musyrikin, maka dia mengatakan inni saqim, sungguhnya aku sakit. Kalau kita ngerti bahasa Arab, isim fa'il itu, misalnya saya mengatakan aina anta zahib, ana zahibun ila suq, yaitu aku sedang pergi menuju pasar, zahib. Beda kalau saya katakan zahabtu ila suq, yaitu aku telah pergi ke pasar. Tapi kalau saya menggunakan kata ana zahib, yaitu aku bakalan ke pasar atau sedang ke pasar, yaitu aku akan ke pasar. Bisa diartikan aku akan ke pasar kalau menggunakan isim fa'il. Ini bahasa Arab ya. Nah, di sini Ibrahim menggunakan sighah mubalaghah atau sifah musyabbaha bismil fa'il. Ini sakim, yaitu aku ini sedang sakit atau aku akan sakit. Kalau bahasa Arab isim fa'il bisa dimaknakan sedang atau akan. Maka di sini melakukan kedustaan. Dia jujur secara lafal tapi disalahpahami oleh pendengar. Itu namanya tauriyah. Tauriyah itu kita mengucapkan perkataan yang jujur, yang benar secara zatnya, tetapi kita bermaksud agar mereka salah paham. Itu namanya tauriyah. Seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi SAW sedang berhijrah menuju ke kota Madinah. Banyak orang kenal Abu Bakar karena Abu Bakar adalah pedagang, dia suka kemana-mana sehingga dia dikenal.
Tapi mereka tidak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tanya sama Abu Bakar, siapa orang depanmu? Kata Abu Bakar, hadza hadin ila tariq. Ini penunjuk jalan. Apa yang dipahami oleh para penanya, mereka menyangka Muhammad adalah penunjuk jalan menuju Madinah, padahal maksudnya penunjuk jalan menuju surga. Jadi secara lafalnya benar, tapi memang diucapkan supaya yang pendengar salah paham. Itu namanya tauriyah. Jadi Ibrahim maksudnya mengucapkan gini, saya sakit supaya disangka dia benar-benar sakit secara fisik sehingga dia beruzur tidak bisa ikut mereka untuk apa? Untuk ikut perayaan kesyirikan. Tetapi dia maksudnya ada dua tafsiran. Dia mengatakan saya sakit maksudnya saya sakit hati lihat kalian syirik. Sakit hati. Sakit hati kalau ikut. Atau saya bakalan sakit. Sakit maksudnya saya bakalan sakit karena semua manusia pasti bakalan sakit. Dan Ibrahim pernah berkata dalam perkataannya, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Jadi ini kedustaan pertama. Kedustaan kedua yang Ibrahim lakukan demi karena Allah Subhanahu ini bukan karena kepentingan pribadi. Tapi dia dusta itu kenapa? Supaya mereka pergi kemudian dihancurkan patung-patung. Ya. Aku akan hancurkan patung-patung ba'da tuwallu mudbirin ya. Setelah kalian apa? Pergi ya. Maka kedustaan kedua ketika Ibrahim alaihissalam setelah menghancurkan patung-patung dalam surat Al-Anbiya Allah ceritakan maka mereka datang man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan hal ini menghancurkan patung-patung innahu laminadh dhalimin. Sungguh dia adalah orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka kami dengar ada seorang pemuda yang suka maki-maki Tuhan-Tuhan kita. Namanya si Ibrahim. Qalu fa'tu bi ala ayun nas la'allahum yashhadun. Panggil dia di hadapan orang-orang agar orang semua lihat bagaimana akan kita lakukan sama orang zalim ini. Ibrahim pun hadir, maka mereka tanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?" Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Justru yang hancurin adalah patung yang paling gede. Kalau enggak percaya tanya sama patung-patung kecil. Tanya siapa yang hancurin kalian? Pasti jawabannya mereka pasti jawab apa? Patung gede. Ini juga dusta. Tapi dusta bersyarat. Syaratnya maksudnya kalau memang mereka bisa bicara, tentunya mereka akan bilang yang hancurin kami patung besar. Tapi karena mereka tidak bisa bicara, berarti yang hancurin bukan patung besar. Ini dusta kedua lakukan oleh Ibrahim. Dan dia ini semua bukan dusta sharih yang tegas, tapi dusta namanya tauriyah dan ini semua karena Allah. Yang ketiga, ketika Ibrahim pergi ke Mesir, maka dia melewati negeri Mesir. Situ ada raja yang terkenal suka dengan perempuan dan dia punya mata-mata untuk melihat wanita cantik untuk dilaporkan kepada raja. Ketika Ibrahim lewat, Ibrahim bilang sama istrinya Sarah, "Wahai Sarah, tidak ada orang beriman di negeri ini kecuali aku dan engkau." Itu di Mesir, benua Mesir itu tidak ada yang beriman kecuali aku dan engkau. Jika mereka tanya kepadaku, siapa engkau? Aku akan menjawab, innaki ukhti, kau adalah saudariku, yaitu saudari sesama muslim. Fala tukadzibini, jangan bilang enggak saya istrinya, jangan. Bilang iya aja. Iya aja. Kenapa? Karena kalau aku bilang engkau adalah istriku, aku mungkin dibunuh, kau diambil. Tapi kalau aku bilang kau adalah adikku atau kakakku, maka aku tidak akan diapa-apain, mungkin malah dimuliakan. Dan benar akhirnya ketika Sarah, seorang wanita yang terkenal cantik jelita, lewat, maka akhirnya para mata-mata lapor sama rajanya, "Wahai raja, sungguh ada wanita sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali buat engkau." Subhanallah. Ambil katanya. Intinya di situ Ibrahim ala kulli hal akhirnya Sarah ingin diperkosa, enggak bisa. Akhirnya Sarah dibebaskan dan fa akhdamaha Hajar. Akhirnya raja ini memberi hadiah kepada Sarah budak wanita namanya apa? Hajar. Maka dijadikan pembantu oleh Ibrahim dan Sarah. Maka Hajar pun akhirnya tinggal bersama Ibrahim. Tetapi ini dusta yang ketiga. Ibrahim berkata, "Hadhi ukhti," ini adalah saudariku. Ini sebenarnya bukan dusta asli, tapi dia tauriyah. Dan ini pun ternyata yang sebenarnya ini kalau kita boleh katakan dusta, ya dusta tapi karena Allah. Tapi dia bukan dusta secara sharih.
Itu pun menghalangi Ibrahim untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Ketika orang-orang datang kepada Ibrahim agar Ibrahim memberi syafaat kepada mereka ketika matahari jarak 1 mil sementara kondisi sangat panas dan mereka menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Mereka berkata, ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, engkau kekasih Allah. Kemudian, ama tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ama tara ma balagha bina, tidaklah kau lihat kepayahan yang kami rasakan? Isfa' lana inda rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Ibrahim berkata, aku pernah berdusta 3 kali. Tidak bisa. Saya tidak layak karena saya pernah dusta 3 kali. Itu pun dusta ini dia selalu ingat. Dia tidak menggambarkan dusta. Padahal ini semua dusta karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi menghalangi dia untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Maka Ibrahim berkata, faqala inni saqim. Aku sakit ya. Maka fatawallau anhu mudbirin, maka mereka pun pergi membelakanginya menuju tempat perayaan. Dalam surat Al-Anbiya ketika mereka sudah pergi, Ibrahim berkata, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah aku akan bikin tipu daya terhadap berhala-berhala kalian ya setelah kalian pergi. Maka setelah mereka pergi, kota kosong karena semuanya semangat ikut perayaan kesyirikan, mulai Ibrahim melaksanakan rencananya. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka Ibrahim pun segera diam-diam pergi menuju berhala-berhala tersebut. Kemudian dia dapati banyak makanan di hadapan berhala-berhala tersebut. Maka dia berkata, ala ta'kulun, kenapa enggak makan? Makan itu, makan. Ternyata sajian itu bukan dari zaman sekarang, sudah sejak zaman dahulu. Sejak zaman Ibrahim, berhala-berhala sudah dikasih apa? Sajian. Sampai sekarang berhala dikasih sajian. Ibrahim bilang, makan, makan. Ya enggak bisa lah. Batu gimana mau makan ya? Ibrahim bilang lagi, malakum la tantikun. Kenapa tidak ngomong? Kenapa tidak ngomong? Faragha alaihim darban bil yamin. Maka Ibrahim pun segera memukul patung-patung tersebut dengan tangannya yang kuat. Dia pukul dengan keras, maka hancurlah patung-patung tersebut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ibrahim menghancurkan patung-patung yang semuanya kecuali yang besar. La'allahum yarji'un, dia sengaja. Dia bilang supaya mereka balik dan mereka lihat apa yang aku lakukan. Jadi memang dia sengaja bikin masalah Ibrahim. Memang dia lagi pingin bikin kasus ya. Maka dihancurkan patung-patung kecuali yang besar. Kemudian dia letakkan kapaknya di patung yang gede. Seakan-akan patung yang gede itu yang tertuduh. Karena kapak di patung yang gede. Ibrahim ingin mengatakan patung gede aja tidak ridho, ada patung-patung kecil. Ada patung-patung kecil. Akhirnya mereka pun dengar heboh, patung-patung mereka hancur. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Maka mereka segera bergegas menuju Ibrahim. Mereka segera bergegas. Akhirnya mereka bergegas menuju patung-patung mereka. Dan akhirnya mereka tadi, siapa yang bikin ini? Siapa yang bikin ini? Ada pemuda suka maki-maki Tuhan kita. Satu negeri kota ini cuma satu orang suka maki-maki Tuhan kita. Anak muda, siapa namanya? Ibrahim. Ayo hadirkan dia sini. Ayo hadirkan. Kita habisi dia di hadapan masyarakat. Ala ayunin nas. Hadirkan, jangan sembunyi-sembunyi. Kita persekusi dia di hadapan seluruh masyarakat. Bukan diam-diam, enggak. Di depan orang banyak. La'allahum yashhadun, agar mereka bisa menyaksikan akibat mengganggu Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya ketika Ibrahim dihadirkan baru terjadi dialog tadi, kata Ibrahim, yang hancurin patung gede, coba tanya patung-patung kecil. Akhirnya mereka kalah berdialog. Di antara dialog yang terjadi, Ibrahim berkata, ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim mengajak mereka untuk berfikir, apakah kalian beribadah kepada patung-patung yang kalian pahat? Nahat itu banyak dipahat. Apakah yang mereka sembah adalah patung dari kayu yang mereka pahat ataukah dari batu yang mereka pahat? Karena pahat bisa kepada kayu, bisa juga kepada batu. Ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah, beribadah kepada yang kalian pahat?
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara yang menciptakan kalian adalah Allah, dan patung itu juga makhluk, yang ciptakan juga siapa? Allah. Bagaimana makhluk menyembah makhluk? Apalagi makhluk yang disembah lebih hina daripada yang menyembah. Buktinya apa? Makhluk yang kalian sembah, kalian yang pahat. Maka Ibrahim kasih logika. Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa kalian menyembah patung yang kalian pahat, padahal kalian dan sembahan kalian semua ciptaan Allah. Batu yang ciptakan Allah. Nah, bagaimana makhluk menyembah makhluk, apalagi yang disembah makhluk yang lebih rendah. Tapi demikianlah syaitan menghiasi kesyirikan sehingga manusia terbawa dan akhirnya menyembah makhluk bahkan yang lebih rendah. Kita dapati ada orang menyembah hewan. Ada orang menyembah sapi, ya. Ada orang bertabaruk dengan beol sapi. Ada orang menunggu sapi kapan pipis, kemudian dia wudu, dia usap mukanya dengan pipis sapi tersebut, ya. Nanti kok bisa sembah sapi? Ada filosofinya. Sapi kenapa disembah? Karena jasanya banyak. Selalu begitu, karena jasanya apa? Banyak. Dan sapi lebih ikhlas daripada ibu kita sendiri. Karena ibu kita kalau nyusui masih mengharapkan pamrih, adapun sapi ikhlas. Kalau kasih susu tidak mengharap balas budi. Itu bukan ikhlas tapi bahlul, ya. Jadi begitu setan menghiasi sehingga akhirnya orang nyembah apa? Sapi. Sama seperti orang nyembah matahari. Matahari kenapa sumber kehidupan, dan penyembahan terhadap banyak. Di zamannya Ratu Bilqis, ya. Wajadtuha wa qaumaha yasbijuna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Kata burung hutut, aku mendapati Balqis atau Ratu Saba dan juga rakyatnya semuanya sujud kepada matahari, dan setan menghiasi mereka. Itu menghiasi bahwasanya matahari adalah sumber kehidupan dan macam-macamnya, sehingga mereka nyembah kepada matahari. Tapi kalau kita bicara tentang filosofi piramid, Fir'aun, bahwasanya Fir'aun itu juga nyembah matahari. Sehingga dibuatlah kuburannya dengan bentuk piramid agar menuju kepada matahari. Dan dikatakan Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan namanya Ramses, dan Ramses itu maknanya adalah anak dewa matahari. Karena dalam bahasa hieroglif atau bahasa Mesir kuno, Ses artinya anak, Ra artinya dewa matahari. Seperti mereka mengatakan Musa itu dari bahasa Mesir kuno. Mu artinya sungai, sungai Nil, Sa artinya anak. Musa artinya anak sungai karena ditemukan ketika di sungai. Ramses artinya anak dewa matahari. Sehingga penyembahan terhadap matahari sudah sejak dahulu. Setan menghiasi matahari adalah bukti ini, lambang ini, akhirnya disembah matahari. Sampai saya ke Mesir, saya juga dapat kuil orang menyembah dewa buaya. Nggak tahu manfaat buaya apa. Ada yang mengatakan kalau ada buaya berarti lambang kusuburan. Berarti sungai lagi ini, buaya banyak berarti. Atau bisa jadi disembah karena ketakutan. Bisa disembah karena ketakutan. Jadi setan menghiasi. Ya. Bagaimana makhluk menyembah makhluk yang lebih rendah. Bagaimana kau menyembah Tuhan yang kau pahat sendiri? Kalau Tuhan kan yang menciptakan rupamu, ini kau yang menciptakan rupa Tuhan. Allah mengatakan, fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa Allah susun kalian? Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang telah memberi rupa kepada kalian. Ini Tuhan yang membeli. Gimana kau yang bikin rupa Tuhan terus kau yang nyembah Tuhan? Gimana ya? Ini yang ngatur Tuhan apa kamu yang ngatur Tuhan? Maka namun demikianlah kalau syaitan sudah menghiasi, maka semua yang buruk akan menjadi indah. Akhirnya mereka kalah debat karena mereka tidak bisa bantah. Mereka tidak bisa bantah. Akhirnya main otot biasa. Ya. Mereka berkata, kata Allah, qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ya sudah, enggak usah banyak omong. Tangkap dia, bangunkan bangunan yang tinggi, lemparkanlah dia dalam api yang menyala-nyala. Apa yang dimaksud dengan bunyanan? Ubnu lahu bunyanan. Buatlah bangunan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bunyanan yang dimaksud yaitu bangunan adalah tanur, yaitu tanur apa bahasa Indonesia? Tanur. Tungku ya. Tanur itu ibarat kalau orang bikin roti dibuat kayak ada bolongnya, kemudian rotinya ditempel-tempel atau rotinya
di tungku terbuat dari bangunan. Tungku ini buat apa? Untuk bakar Ibrahim. Ini pendapat tanur. Ada yang mengatakan maksudnya dibuat bangunan tinggi, kemudian disusun bara api sehingga api benar-benar panas karena dia berputar pada suatu tempat yang tinggi, kemudian Ibrahim akan dilempar. Ada yang mengatakan bangunan yang tinggi maksudnya adalah bangunan untuk memasang ketapel manjanik untuk ketapelin Ibrahim, karena apinya terlalu gede, kalau dia dekat-dekat khawatir Ibrahim kabur. Jadi harus bikin ketapel yang tinggi agar disaksikan oleh banyak orang. Kemudian Ibrahim akan dilempar, dilihat oleh semua orang, kemudian masuk di tengah lautan api. Ini pendapat juga. Intinya akhirnya mereka nyalakan api yang sangat besar. Bahkan disebut tidak ada api paling besar di zaman itu kecuali apinya yang digunakan untuk membakar Ibrahim. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Maka mereka hendak melakukan tipu muslihat kepada Ibrahim, namun kami menjadikan mereka orang-orang yang rendah. Maka sebenarnya dalam hadis Ibrahim ketika dilempar, ya, maka Ibrahim berkata, ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah ya Allah penolongku, cukuplah Allah tempat aku bersandar. Maka akhirnya Allah memerintahkan api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dalam api penuh keselamatan, bahagia dalam api. Kemudian dia keluar dari api aman. Orang semua kaget deh. Subhanallah, keluar aman. Assalamualaikum. Mungkin ya Allah. Intinya dia keluar aman. Mereka heran, luar biasa gimana Ibrahim, api begitu besar, panas sampai ditumpuk api-apinya, ternyata dia keluar dengan nyaman. Mereka ingin buat makar kepada Ibrahim, kata Allah, faja'alnahumul asfalin, maka kami jadikan mereka asfalin. Dalam sebagian ayat yang lain, faja'alnahumul akhsarin, kami jadikan mereka merugi. Dalam ayat ini kami jadikan mereka rendah, yaitu mereka kalah. Mereka kalah dengan Ibrahim, sudah kumpul rame-rame satu kota seluruhnya untuk menghabisi Ibrahim, ternyata mereka kalah dalam pertarungan tersebut. Atau al-akhsarin maksudnya mereka merugi. Namanya khasir yaitu adalah orang yang punya tujuan ternyata gagal dalam tujuannya, dan mereka akhirnya gagal dalam tujuan mereka. Kemudian Ibrahim berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku akan pergi menuju Rabbku, sayahdin, dia akan beri petunjuk kepadaku. Ada yang mengatakan Ibrahim mengucapkan di hadapan mereka, ya sudahlah, aku pergi aja. Begini caranya, enggak bisa. Ya Ibrahim, sudahlah. Ini disebutkan orang pertama hijrah meninggalkan negerinya karena Allah Subhanahu wa taala, dialah Ibrahim alaihissalam. Ini hijrah pertama. Kenapa? Karena kondisi sudah tidak memungkinkan. Bagaimana seluruh penduduk kota berkomplot untuk membunuh Ibrahim? Apalagi yang mau diharapkan? Maka ketika dia melihat semua tidak bisa bermanfaat dan mereka akan terus menyerang dia, maka dia umumkan, saya akan pergi supaya selesai sudah. Dan mereka sudah senang, udah, ya pergi sana, selesai. Bikin kacau aja di negeri kami, udah. Ibrahim, ini zahibun ila rabbi, aku akan pergi menuju Rabbku. Sayahdin, dia akan beri petunjuk kepadaku. Setelah itu Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Maka dia berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Di sini khilaf di kalangan para ulama, apakah Ibrahim menikah dengan Sarah di Babilonia sehingga Sarah adalah juga orang Babil, ataukah Ibrahim setelah itu pergi sendirian kemudian dia menuju Haran. Haran itu daerah antara di Syam, itu antara Turki dengan Syam, ya. Maka kemudian dia menikah dengan wanita Syamiyah di sana, yaitu namanya Sarah. Yang kita tahu wanita-wanita Syamiyah terkenal cantik jelita. Baru kemudian dia hidup bersama Sarah, menikahnya di Haran. Di antara yang mengatakan bahwasanya Ibrahim sudah menikah sebelum keluar dari Babil karena dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Itu dia tahu istrinya mandul, maka dia minta punya anak. Tapi ini semua tidak tegas ya, tidak tegas. Karena bisa jadi ketika dia keluar dia sendirian, maka dia ingin punya keturunan yang soleh. Karena dia tahu namanya bersendirian itu tidak menyenangkan. Keluar sendiri, jalan sendiri, nggak ada kerabat, nggak ada keluarga, tentu tidak menyenangkan.
apalagi pergi meninggalkan kampung halaman. Betapa kesedihan yang dialami oleh Ibrahim. Tapi dia harus pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia minta agar punya keluarga, maka dia meminta berdoa kepada Allah. Bisa jadi dia berdoa ketika masih bujang, mungkin atau tidak? Mungkin. Atau mungkin dia sudah punya istri tapi istrinya mandul, dia ingin punya anak. Ada dua kemungkinan. Bagi yang mengatakan Ibrahim nikah sama Sarah di Haran, maka Ibrahim berdoa ketika masih bujang. Jadi boleh enggak masih bujang berdoa punya anak soleh? Coba yang bujang angkat tangan. Yang miskin-miskin coba angkat tangan. Boleh-boleh aja kalau boleh. Selain berdoa pingin punya istri soleha, juga pingin punya anak yang soleh. Maka dia tahu bagaimana sedihnya kesendirian. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas soleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Karena di antara anugerah yang sangat indah adalah anak, apalagi anak tersebut anak yang soleh. Dan dia tahu bahwasanya anak adalah anugerah, maka dia menggunakan habli. Karena Allah adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi anugerah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami pun beri kabar gembira kepadanya tentang anak yang amat sabar. Ini anak pertama Ibrahim. Apakah Allah langsung kabarkan kepada Ibrahim akan datang anakmu suatu saat yang amat sabar? Atau maksudnya fabasyarnahu, maksudnya nanti ketika sudah ada tanda-tanda dia bakalan punya anak, baru Allah kasih kabar gembira, ya. Ini seperti dalam bahasa Arab, fatazawwajaha fawulida lahu, misalnya. Dia pun menikahi wanita tersebut, maka kemudian dia punya anak di wanita tersebut, maka tidak harus langsung waktu berurutan. Tapi maksudnya ketika menikah, kemudian dia gauli, kemudian dia hamil, baru kemudian dilahirkan. Tapi terkadang langsung disingkat, fatazawwajaha fawulida lahu, misalnya. Sama seperti ini. Ini bahasa Arab, ya. Maka ketika saat tibanya, Ibrahim pun diberi kabar gembira bakalan punya anak yang sangat sabar. Anak ini adalah siapa? Ismail alaihissalam. Taib. Kapan Ibrahim punya anak Ismail? Puluhan tahun kemudian. Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah sudah tua atau masih muda? Masih muda. Dalam surat Al-Anbiya mereka berkata, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Kami mendengar ada anak muda yang sering maki-maki Tuhan kita, namanya Ibrahim. Dia fatan, masih pemuda. Terus ketika dia keluar dari kota Babel, diusir, dia berdoa punya anak soleh. Kapan dia punya anak? Ketika usia entah 80, entah 90 baru punya anak. 80 tahun baru punya anak, siapa? Ismail. Ibrahim sudah tua. Setelah itu 13 tahun kemudian baru punya anak Ishak. Baru punya anak Ishak. Jadi Ibrahim berdoa ingin punya anak, masih muda, taruhlah umur dia 30. Mungkin 20, mungkin 40, namanya pemuda sampai umur 40. Kapan baru dikabulkan? 40 tahun kemudian, atau 50 tahun kemudian, atau 60 tahun kemudian. Jadi kalau kita berdoa, kita husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tunda, pasti ada sebabnya. Karena Allah Hakim, yang menunda dikabulkan doamu adalah yang Maha Bijak. Yang menunda dikabulkan doamu adalah yang Maha Ar-Rahim, yang Maha sayang sama kamu. Yang menunda pengkabulan doamu adalah Al-Wadud, yang Maha mencintai. Yang menunda pengkabulan doamu adalah Al-Bar, yang Maha baik. Al-Karim, yang Maha dermawan. Ketika apa susahnya Allah kasih apa yang kau minta kepadamu? Tidak ada susahnya bagi Allah. Tidak mengurangi aset Allah sedikit pun. Tapi ketika Allah tidak kabulkan, ya sudah. Berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu. Ada hikmah di balik itu. Allah Hakim, Allah Maha bijak. Pasti ada hikmahnya. Ya. Makanya di antara hikmahnya disebutkan itu Ibrahim akhirnya menikah dengan Sarah. Ternyata Sarah juga nggak punya anak. Terus. Allah tidak kasih anak sampai akhirnya ada Hajar sama sudah. Taib. Sampai sini aja insyaallah, habis salat Isya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika keluar dari Babel dan dia baru dikabulkan doanya setelah sekian puluh tahun. Ya, sungguhnya dalam penundaan doa pasti ada hikmah, ada kebaikan yang Allah inginkan. Allah ingin kondisi yang lebih pas, yang lebih tepat, yang mungkin jika dikabulkan sekarang kurang tepat. Hal ini semisal apa yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika dia terpisah dari
Yusuf alaihissalam, kemudian terpisah lagi dari putranya Binyamin sekian puluh tahun, ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bahkan mengatakan 80 tahun. Baru setelah itu Allah pertemukan kembali, dan ketika di puncak-puncak perpisahan dan kesedihan dia mengatakan fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mengembalikan mereka semua kepadaku, meskipun belum kembali sampai sekarang, meskipun sudah belasan tahun atau puluhan tahun. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui kondisiku dan kondisi Yusuf, kondisi Binyamin, kondisi semuanya. Dan dialah al-hakim, dan dialah maha bijak. Yaitu penundaan doa tidak dikabulkan pada saat itu semuanya dibangun di atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu dia menyuruh agar anak-anaknya tidak putus asa. Maka dia berkata, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguhnya yang putus asa hanyalah orang-orang kafir. Bayangkan selama puluhan tahun tetap menanti tanpa ada putus asa. Selama puluhan tahun tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mengatakan innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijak. Dan ternyata benar, kalau seandainya dia berdoa ketika berpisah Yusuf kembali, maka tidak terjadi apa-apa. Yusuf tidak bakalan menjadi bangsawan yang besar. Dan mereka tidak akan pindah ke Mesir, dan tidak akan muncul Nabi Musa di Mesir. Semua itu ada hikmahnya, Allah kabulkan pada waktunya. Ya, meskipun setelah puluhan tahun. Makanya setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf juga menekankan hal yang sama. Dia mengatakan, Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Rabbku itu sangat lembut atas apa yang dia kehendaki. Yaitu dia menggiringku kepada kejayaan dengan cara yang sangat halus yang tidak mungkin disadari. Begitu halusnya dia giring kepada kejayaan. Inna Rabbi latiful lima yasha. Kemudian dia berkata, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu dalam penundaan, dalam ujian pasti ada hikmah di balik itu semua. Sama halnya dengan Ibrahim alaihissalam, ketika dia minta anak tidak langsung dikabulkan. Karena Allah berencana dia akan punya anak dari Hajar, yang anak tersebut namanya Ismail akan tinggal di Mekah, dan dari Ismail akan keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar akhirnya berdoa punya anak, tidak dikasih anak. Akhirnya karena sudah lama tinggal sama Sarah enggak punya anak, akhirnya Sarah izinkan Ibrahim untuk nikah dengan Hajar. Baru ketika nikah dengan Hajar baru punya anak. Yang kemudian akhirnya Allah mentakdirkan Sarah cemburu, akhirnya Hajar dibawa ke Mekah dan akhirnya ditinggal di sana dengan putranya Ismail, akhirnya beranak pinak dan akhirnya muncullah Quraisy, dari Quraisy muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Ibrahim berdoa langsung dikabulkan punya anak dari Sarah, maka tidak ada ceritanya Hajar. Tidak ada namanya Ismail. Tidak ada namanya Quraisy. Tidak ada namanya Muhammad. Tidak ada namanya Zamzam Tower. Paham? Semua itu hikmah. Penundaan ada hikmahnya. Kira-kira kalau Ibrahim punya anak langsung dari Sarah, apakah Sarah mengizinkan Ibrahim poligami? Coba saya tanya ibu-ibu. Mungkin enggak. Tapi kenapa dia suruh nikah dengan Hajar? Karena dia tahu suaminya ingin punya anak. Dan dia kasihan sama suaminya biar punya anak. Subhanallah, setelah itu akhirnya Sarah juga punya anak. Dan menakjubkan bagaimana Ibrahim sabar, Sarah juga sabar. Sampai akhirnya Allah menjadikan Ibrahim sudah sangat tua, ada yang mengatakan sudah 100 tahun. Dan Sarah sudah mandul, tua lagi. Ketika di saat segala sebab sudah hilang, maka datanglah malaikat memberi kabar bahwasanya mereka bakalan punya anak. Ya. Allah sebut dalam surat Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa nabbihum an dhaif Ibrahim idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abashshartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq wa la takum minal qanitin qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Datanglah para malaikat setelah lahir Ismail 13 tahun kemudian. Di saat sebab-sebab kelahiran semua sudah hilang. Ibrahim sudah tua, Sarah mandul, sudah tua pula. Ajuzun akim, sudah tua, mandul pula. Apalagi bisa melahirkan.
Maka malaikat bilang, wahai Ibrahim, kau bakalan punya anak. Ibrahim tanya, abasyartumuni, kalian beri kabar gembira kepadaku bakalan punya anak. Ya. Sementara aku sudah sangat tua. Fabima tubasyirun, bagaimana aku bisa punya anak? Dia ingin tahu. Malaikat berkata, ya, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Kata Ibrahim, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Aku tidak pernah putus asa. Karena siapa yang putus asa dari rahmat Allah, tidaklah kecuali orang-orang sesat. Ya. Qala abasyartumuni ala masil kibar fima tubasyirun. Qalu basyarnaka bil haqq wa la takum minal qanitin. Kami sampaikan kau kebenaran, jangan kau putus asa. Ibrahim menimpali, saya tidak pernah putus asa. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang putus asa kecuali orang yang sesat. Berarti selama menikah dengan Sarah, dia tidak pernah putus asa sedetik pun bahwasanya mungkin punya anak. Dia tidak pernah putus asa. Sampai ketika malaikat bilang jangan putus asa, saya tidak pernah putus asa. Maksud saya bagaimana Ibrahim bisa menjaga husnudzon kepada Allah puluhan-puluhan tahun. Jadi ikhwan, kita berdoa kalau Allah memandang baik untuk dikabulkan segera, Allah kabulkan. Kalau Allah memandang akan dikabulkan puluhan tahun kemudian, ya sudah, sabar. Allah lebih tahu. Kalau ternyata Allah memandang tidak dikabulkan tapi dihilangkan keburukan yang semisalnya, ya terserah Allah. Kalau Allah pandang tidak perlu dikabulkan karena mudarat, Allah ganti di akhirat, enakan mana? Dikabulkan dunia atau di akhirat? Seharusnya di akhirat, tapi kita pengennya di mana? Di dunia. Cep, apa yang lebih menyenangkan? Kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat? Akhirat jelas. Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia dibanding akhirat kecuali kecil sedikit. Tetapi kita pengennya dikabulkan di mana? Di dunia. Tapi terkadang Allah tidak kabulkan. Karena orang yang berdoa pasti dikabulkan dengan 4 cara. Datang dalam sebagian hadis 3 cara, datang cara keempat dalam hadis yang lain. Tidaklah mamin muslim yad'u, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa laisa fiha itsmun wala qati'ah, di situ tidak mengandung dosa dan tidak dalam rangka memutuskan silaturahmi, kecuali akan dikabulkan dengan salah satu dari 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan di dunia, ini yang pertama. Atau Allah tunda di akhirat, ini yang kedua. Atau palingkan dari keburukan semisal yang dia inginkan. Dalam riwayat, dalam hadis yang lain, atau diampuni dosanya, Oleh karenanya kita berdoa tidak ada ruginya. Seandainya tidak dikabulkan di dunia, ya sudah, berarti masih ada 3 kemungkinan. Dosa kita diampuni, atau dipalingkan dari kita keburukan yang semisal yang kita minta, atau dikabulkan di mana? Di akhirat. Semuanya indah. Kalau gitu tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah suudzon kepada Allah. Antum udah doa nangis-nangis, kok tidak dikabulkan, jangan suudzon. Nabi Yakub matanya sampai buta, tapi tidak suudzon. Dalam kebutaannya dia tidak suudzon. Dia sebagai manusia tidak bisa mengikat hatinya untuk tidak sedih. Maka sifat manusiawinya muncul, dia sedih. Wa biyaddat aina, sampai matanya buta karena saking sedihnya. Bukan Yusuf aja yang hilang, Binyamin juga hilang. 2 anak yang sangat dia sayangi. Tetapi dalam kebutaannya dia tetap tidak putus asa. Dia sakit-sakit tapi tidak putus asa, tetap husnudzon. Tetap tahu bahwasanya, yakin bahwasanya Allah yang pilihkan yang terbaik. Tapi saya sering sampaikan sebagian pernyataan Ibnu Qayyim, husnudzon itu tidak mudah. Orang yang bisa husnudzon adalah orang yang prosedural. Kalau dia sudah ikut aturan Allah, dia berdoa, dia bertakwa, dia bisa husnudzon. Tapi kalau dia enggak bertakwa, suka bermaksiat, dia suudzon mulu. Kayaknya memang kayaknya memang ini kayaknya, ya sudah. Tapi sebenarnya masih panjang qadarullah. Saya ada agenda berikutnya, saya harus pergi sekarang ya. Jadi masih kisah tentang penyembelihan Nabi Ismail, insyaallah pada pertemuan berikutnya saya. Tapi demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.